Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hari ini Selasa 21 November 2023 di Mekah Al-Mukarramah. Kita bertemu dengan seorang yang hebat, seorang inspirator yang membuat orang-orang yang biasa menjadi luar biasa, penulis bestseller Zero to Hero. Dan sekarang dari kitab itu bertelur kitab-kitab yang lain yang notabene kelihatannya ringan, tetapi ternyata isinya luar biasa, yang bisa menggugah seseorang yang biasa menjadi luar biasa. Yang sekarang ini ada di saya buku The Great Power of Mother, ya, tentang birrul walidain, ada spiritual problem solving. Dan buku-buku yang lain kita akan tanyakan ke beliau, yang totalnya ada sekarang 53, 58 buku. 58 buku. Iya. Ini untuk menguji beliau supaya bicara ini. Baik, langsung saja kita masuk ke beliau untuk berbagi pengalaman kita sebagai anak muda, khususnya yang di Mekah, di Madinah, dan di Arab Saudi, yang sedang belajar. Mudah-mudahan terinspirasi untuk bisa mengeluarkan karya-karya berharga yang bisa bermanfaat untuk umat dengan bahasa yang sederhana. Kita bertemu kayak Marksan. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Kita pembukaan dulu luar biasa ya. Kita bincang-bincang dengan Ustadz Solihin Abu Izzuddin. Ya, gimana Ustadz? Perkenalan dulu nih. Ya, karena perkenalan mohon tahniahnya Ustaz. Hari ini 21 November 94 tuh kelahiran anak saya, namanya Izzuddin Arifki. Masya Allah, Masya Allah. November sekarang sedang dinas di Maluku ya. Nah, mohon doanya agar beliau juga istiqomah menjadi pendakwah di samping tugasnya sebagai seorang abdi negara. Masya Allah, barakallahu fiik. Izzuddin Arifki, yang itu namanya saya pinjam dulu Ustaz. Saya pinjam untuk nulis buku. Saya dulu waktu nulis buku nggak pede Ustaz. Nah, maka saya pakai nama Abu Izzuddin, bapaknya Izzuddin. Nah, kemudian lama pakai nama itu sejak 97 ya, 95, 97 sampai 2003, 2004. Nah, dan penerbit usul ya, penerbitnya Proimedia, namanya Mas Fani Rahman. Pak Sol, mbok pakai nama sendiri lah. Bagaimana Mas ya Mas? Ya Solihin apa, Solihin dulu kan ada Solihin Al-Farabi, Solihin Abu Izzuddin. Ya udah, jadi mulai dikenalkan nama saya di Proimedia, nama asli saya. Tadi ini Pak Solihin yang nulis buku itu. Tadinya tahunya cuma Abu Izzuddin, Abu Izzuddin. Nah, karena Abu Izzuddin kan banyak. Anak bapak yang namanya Izzuddin kan banyak, maka dengan Solihin Abu Izzuddin berarti spesifik, makrifah itu. Oh ini. Nah inilah makanya kenalan saya. Saya cuma ingin dari buku-buku yang saya tuliskan tuh sampai kepada halak, seperti seorang ulama pernah mengatakan, saya ingin dakwah ini sampai kepada seorang janin yang ada dalam kandungan ibunya. Nah, ini harapannya ketika seorang ibu membacakan buku The Great Power of Mother, ya, kemudian anaknya akan tercerahkan. Ya, anaknya masih dalam kandungan tapi sudah dibacakan kisah-kisah tentang para pahlawan, kisah-kisah tentang orang-orang soleh, tentang ada yang misalnya Nu'man, Harithah bin Nu'man yang sudah terdengar bacaan Al-Qur'annya di surga padahal dia masih hidup. Nah, karena apa? Karena sangat berbaktinya Harithah bin Nu'man. Atau kisah-kisah tentang Hanzalah, kisah tentang seorang pejuang di jalan Allah, banyak sekali. Dan itu dibalik itu adalah sosok ibunya. Itu Ustaz. Jadi kita berharap menulis itu sebagai sarana kita untuk menyampaikan gagasan dan cita-cita kepada halayak. Jadi dari 58 buku yang ditulis itu, Subhanallah, awalnya itu bagaimana ya bisa, Masya Allah, jadi menelur dari buku bertelur gitu ya, semakin banyak. Awalnya kita berangkat nulis dari masalah ya, mengubah masalah jadi makalah. Bagus sekali nih, mengubah masalah jadi makalah. Nah, mengubah masalah jadi Masya Allah. Jadi gini, buku saya pertama kali
Cuma ini buku fisiknya udah nggak ada ya. Judulnya Menuju Muslimah Kafah. Saya baru menikah, saya ingin berkomunikasi dengan istri saya yang pertama ya. Baru pertama ya. Sampai sekarang pertama. Nah itu saya gimana kan belum akrab, saya buatkan buku biar dia baca itu ya. Jadi mungkin kayak hadiah buat istrinya. Biasanya katakan dengan bunga loh. Oh, nah, saya katakan dengan buku. Itu. Jadi lewat buku itu orang jadi tertarik. Oh iya ya, ternyata tahu tentang konsep muslimah kafah yang diharapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti apa. Nah itu salah satunya surat Al-Baqarah 201 itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ternyata itu kan maknanya muslimah yang solihah, yang istri yang solihah, yang dipandang menyenangkan, diperintah taat, dan kemudian ditinggal suami dia mampu menjaga diri dan kehormatan suaminya. Karena artinya mata wa khairu mata itunya al-mar'atu solihah. Jadi sebenarnya buku saya sederhana banget. Setelah nulis buku itu, nulis buku lagi tentang ceramah, tentang apa yang dibutuhkan anak muda saat itu, materi ceramah Ramadan, kemudian buku tentang mumpung masih muda enjoy aja lah, sampai pada titik tertentu kok sayangnya kita sering kehilangan momentum, maka saya nulis buku Zero to Hero pada saat saya benar-benar zero, saya sedang drop, sedang sakit, sedang bangkrut bisnisnya. Saya apa istilahnya, dalam kondisi di titik nadir itu saya coba memanggil referensi ataupun memori-memori, kita tuliskan, kita rangkai. Jadi konsep sebenarnya ada zerokan diri, ada 10 hal, cuma saya tulis cuma 4 ya, dengan zikrullah, dengan zikrul maut, dengan la ilaha illallah, dan trilogi tarbiyah itu. Ini ternyata sudah ya, kalau terlalu banyak ada yang lainnya nanti di buku yang lain. Nanti termasuk di spiritual problem solving. Nah ini zerokan diri dengan istighfar ini. Di sini kan spiritual problem solving. Jadi dengan hati yang bersih akan menemukan solusi. Jadi kita sebenarnya sudah ada solusi dari setiap masalah kita, hanya saja kita belum melihatnya. Cara melihatnya apa? Ya dibersihkan hati kita. Nah dengan bersihnya hati, oh iya ya, saya ternyata punya potensi, saya punya peluang, saya punya sumber-sumber yang Allah sudah berikan, tinggal kita mensyukuri. Tinggal sebenarnya itu sesederhana itu. Jadi konsep masalah yang terjadi di jenengan kemudian ditelurkan menjadi buku gitu ya. Iya, jadi konsep awal kita kan misalnya dari sendiri maupun kita kan ngisi majelis taklim, ngisi kajian, kadang ada orang konsultasi. Oh iya, ini termasuk buku hasil orang konsultasi tentang masalah hidup. Saya tulis dia masalah, kamu ada masalah ini sebabnya ini, sebabnya. Nah akhirnya jadi sebab timbulnya masalah itu ada sekitar 20 poin. Karena apa? Salah satunya tidak punya niat. Jadi kalau kita punya niat, apapun yang ada akan segera kita temukan. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau bahasa saya, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah kucangkuli, lapangan kusapu setiap hari untuk meraih ridho Allah Rabbul Izzati. Itu. Lapangan sapu tiap hari. Oh iya, itu kan seperti itu para penyapu mesti dilarang. Oh gitu ya. Demi meraih ridho Allah Rabbul Izzati. Masya Allah. Itu kuncinya adalah niat kan. Orang kalau niat jadi tadi mengubah dari masalah jadi makalah, mengubah masalah jadi masya Allah, mengubah masalah jadi rezeki full barokah, mengubah masalah jadi jalan sejarah. Jadi sebenarnya kuncinya di niat. Ada niat enggak? Jadi kalau orang niat kan ibadahnya bagus, keluarganya bagus, ma'isyahnya bukan, ada niat. Gue niat banget nih mau umroh, niat banget kita mau haji, niat banget mau nulis buku. Termasuk teman-teman mahasiswa di sini kalau punya niat nulis buku, minimal selama di sini menulis 1 buku. Wah, minimal itu. Nendang nih, langsung nendang. Iya. Karena salah satu amal jariah terbaik terbesar adalah buku. Buku itu adalah seperti anak soleh yang dilahirkan, yang nanti dia akan terus mengalirkan pahala. Itu nasihat dari Syekh Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khotir. Nah itu yang menginspirasi saya untuk terus menulis. Maka ada seorang ustadz tanya waktu tahun 2016, Salihin, namanya Ustadz Mutamimullah, yang 10 anaknya habis Quran. Salihin, kamu umurnya berapa? 45 tahun. Bukumu berapa? Baru 44. Berarti kamu hutang 1 ya? Iya Ustadz. Nah itu dia langsung mengingatkan saya, umurnya 45, oh bukunya baru 44. Hutang 1. Berarti bukunya 58
umurnya sudah 58 ini. Oh iya belum. Oh belum. Harus Oh, berarti melewati. belum lewati. Nah, harus terakhir umurnya baru 52, bukunya 58. Oh berarti udah lebih 6 nih, masya itu. Allah. Makanya kita itu menginspirasi tanpa menggurui. Nah ini jadi seorang yang bertanya, seorang syekh, seorang ustaz, seorang yang dalam ilmu bertanya aja sudah membuat kita jadi sadar, oh iya ya. Ya sama dengan tanya kalau sama anak yang bikin skripsi, gimana kabarnya skripsimu? Itu kan menyuruh kan, menyuruh menyelesaikan kan bertanya. Nah ini sama. Ya dulu Zaid bin Sabit ditanya oleh Rasulullah, "Hei Zaid, kamu bisa bahasa Ibrani enggak?" "Belum ya Rasul." Tapi Zaid cerdas. Oh berarti saya disuruh belajar. Karena Rasulullah sering dapat surat atau sering ada tulisan dari orang Yahudi, beliau nggak tahu lah. Begitu Zaid belajar selama 17 hari bisa menguasai bahasa Ibrani, hanya surat-surat dari orang-orang Yahudi atau tulisan itu langsung tahu ini maksudnya ini pentingnya bahasa, menguasai bahasa itu menyelamatkan bangsa. Nah ini buku salah satu sarana saja untuk menjadi tiket kita untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah saya berharap teman-teman di sini ya di sumber-sumber ilmu mensyukuri keberkahan ilmu yang ada dengan berkarya. Semoga Allah nanti memberikan kemudahan, jangan disia-siakan. Itu ada di sumbernya. Saya punya teman ada di Ummul Qura, ada Universitas Madinah, dan sebagian dari Al Azhar di Kairo dan yang lainnya. Nah ini teman-teman sini kan harusnya bersyukur. Saya kan orang desa, ya bisanya belajar yang ringan-ringan dari kitab-kitab yang ada, itu yang langsung dari keaslian sumber murninya ditulis tapi dengan bahasa yang mudah. Gitu saja. Masya Allah. Ini seperti buku ini, Give the Best, ini pengalaman kami dakwah di Australia 2016 pas Ramadan. Sebagian kita tuliskan dari buku. Berarti dari awal ini sudah berapa tahun berarti untuk dari awal nulis buku sampai akhir? Nah ini nulis buku sejak 95 itu, habis nikah itu kan kemudian di hadiah untuk istri, kemudian berkembang ke ya ini ada hadiah untuk anak ya, itu kan hadiah untuk anak judulnya apa? Bersama Ayah Meraih Jannah. Nah, jadi judul ya jadi sudah jadi bukunya, iya. saya bawa itu jadi setiap buku ada, kalau bahasa Al-Quran ada asbabun nuzul, hadis ada asbabul wurud, kalau saya ada asbabul judul. Judul. Sebab-sebab datangnya judul lah, itu penting Ustaz. Oh, saya nulis bukunya apa? Backgroundnya apa, riwayatnya apa? Nah, ini sehingga apa? Punya alasan yang kuat ketika nulis buku ini, sehingga itu semakin tadi menguatkan niat kita menyelesaikan buku kita. Dan nggak usah tebel-tebel, kata Syekh Ayat Al-Qurani cukup 200 halaman. 200 halaman cukup untuk dinikmati anak muda sekarang yang moga-moga nanti era kebangkitan kembali untuk belajar tentang Islam, tentang literasi itu ya dimulai dari para ustadznya di sini. Cukup dari ya seperti Imam Nawawi bikin Arba'in Nawawi kan cuma ringkas kan, kecil. Ini disyarahkannya dari berkitab-kitab kan. Nah itu harapannya gitu-gitu, mungkin bisa di sini wah ini ada hadis-hadis tentang apa atau ayat tentang apa, dan dibuat kerangkanya yang nanti membuat orang jadi senang dengan Islam gitu. Luar biasa. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa yang beliau sampaikan kepada kita sekalian. Nasihati tanpa menggurui ini. Saya termasuk tertendang dalam apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengikuti beliau, untuk menelurkan anak-anak soleh yang berupa buku-buku ini yang bisa menjadi ilmu yang yuntafa'u bihi ya, ataupun sebuah ilmu yang bisa bermanfaat setelah kita meninggal dunia, dan bisa menjadi amal jariah yang bisa membuat nama kita tetap hidup walaupun nanti jasad kita sudah habis termakan dengan tanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam kebaikan ini. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Salim Abu Izzuddin. Ini pesan untuk anak-anak santri Merapi Merbabu. Banyak yang minta didoakan agar bisa dapat beasiswa, bisa haji dan umroh. Nah, ini kan kami dari Merapi Merbabu. Beliau termasuk juga Enggak, saya bukan siapa-siapa. Pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Cuma suka lewat di sana, kemudian ngopi-ngopi, gitu.
Harapannya mereka santri-santrinya nanti bisa Amin. berkelana keliling dunia. Mudah-mudahan santri-santri juga dari pesantren masyarakat Merapi Merbabu dimudahkan juga untuk bisa berkunjung ke tanah haram ini, ke Masjidil Haram, untuk bisa melaksanakan apa yang mereka impikan dan apa yang semua kaum muslimin di dunia ini impikan, yaitu berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi insyaallah di masa-masa yang akan datang. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu